Hello everyone, my name is Mujahid Zidan, and then we will discuss the very fundamental branches of linguistics, phonetic and phonology. The first, phonetic. What is phonetic? Phonetic is the study of language sound from a physical perspective. It studies how sound are produced by the vocal tracts, how they propagate and how they are perceived by the listener. Jadi singkatnya, fonetik ini membahas bagaimana bunyi itu terbentuk secara fisik dan apa sifatnya. Nah, di sini saya akan mengasih contohnya. Saat saya mengucapkan bunyi P, fonetik ini menjelaskan bahwa bunyi ini dihasilkan dengan menutup kedua bibir, menahan udara, lalu melepaskannya secara tiba-tiba tanpa ada getaran pada pita suara. Oke, next. Phonology is the study of language sound from a functional perspective or their role in the language system. It studies how these sounds are composed, arranged, and used to different the meaning of word in a language. Jadi singkatnya yaitu yang pertama kita membahas fonetik yang bunyi fisik. Dan yang kedua kita bahas fonologi yaitu sistem dan pola bunyi. Contohnya dalam bahasa Indonesia bunyi P dan bunyi B adalah dua bunyi yang berbeda karena bisa mengubah arti kata. Nah, saya kasih contohnya yaitu paku dan baku. Perbedaan bunyi ini berfungsi membedakan makna dan inilah yang dipelajari dalam fonologi. Hubungan dan pentingnya. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Fonetik menyediakan data tentang bunyi yang bisa dihasilkan manusia, sedangkan fonologi mengatur bunyi-bunyi mana saja yang digunakan dalam satu bahasa tertentu dan bagaimana aturannya. Next, yaitu anatomi bunyi ucapan. Yang pertama itu bibir. Nah, cara kerjanya kedua bibir bertemu atau menutup satu sama lain. Bunyi contohnya yaitu P, B, M. Nah, demonstrasi cara ucapannya itu papa, baba, mama. Perhatikan bagaimana bibir kita itu menutup rapat dan melepaskannya. Yang kedua yaitu labiodental. Cara kerjanya itu gigi bagian atas menyentuh bibir bagian bawah dan udara keluar melalui celah keduanya. Bunyi contohnya itu F, V. Demonstrasinya cara ucapannya itu fa. Rasakan sentuhan gigi atas ke bibir bawah. Yang kedua itu lingua dental. Cara kerjanya itu ujung lidah diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah atau menyentuh pinggiran gigi. Nah, bunyi contohnya seperti things, seperti this. Demonstrasinya yaitu coba ucapkan kata things. Lihat posisi lidah sedikit menjulur ke depan gigi. Thing. Yang keempat yaitu alveolar. Cara kerjanya itu ujung atau bagian depan lidah menyentuh punggung alveolar yaitu bagian keras tepat di belakang gigi atas. Nah, bunyi contohnya T, D, N, S, Z. Demonstrasinya cara ucapannya itu tata, dada, sasa. Lidah menyentuh langit-langit bagian depan. Yang kelima yaitu langit-langit keras. Nah, cara kerjanya itu bagian tengah atau depan lidah dinaikkan dan menyentuh atau mendekati langit-langit keras.
Bunyi contohnya seperti sip, seperti mensur, seperti chair, seperti jam. Demonstrasi cara ucapannya yaitu kata yes atau sip, lidah menyentuh bagian tengah langit-langit. Yang keenam yaitu velum atau langit-langit lunak. Nah, cara kerjanya bagaimana belakang lidah dinaikkan dan menempel pada velum atau langit-langit lunak di bagian belakang mulut. Nah, bunyi contohnya K, G, N. Nah, seperti bunyi eng pada bangku, demonstrasi ucapannya kakak, gaga, atau bunyi akhir kata lang. Oke, next. Artikulasi konsonan, yaitu dimensi yang pertama, pelafalan kreatif pita suara, menentukan apakah pita suara bergetar atau tidak saat bunyi yang dihasilkan. Yang pertama, tak bersuara, pita suara diam, contohnya P, T, K, F, S. Yang bersuara, pita suara bergetar, contohnya B, D, G, V, Z. Demonstrasi ucapannya yaitu S lalu Z. Tangan di leher, diam Z bergetar. Terus selanjutnya itu dimensi yang kedua, tepat artikulasi di mana hambatan udara terjadi di mulut. Kita sudah bahas ini di bagian sebelumnya, labial, alveolar, palatal atau velar dan lain-lain. Contohnya P sama dengan labil, T yaitu alveolar, K yaitu velar. Dimensi yang ketiga yaitu cara artikulasi, bagaimana hambatan itu terjadi, apakah udara ditahan total, dilepas sedikit, atau lewat hidung. Beberapa jenis cara artikulasi, letupan, udara ditahap lalu dilepaskan mendadak, contohnya P, B, T, D, K, G. Demonstrasi ucapannya yaitu P, bibir penutup, ledakan udara keluar. Geseran, udara dipaksa keluar lewat celah sempit menimbulkan suara desis, contohnya F, S. Demonstrasi cara ucapannya itu udara berdesis di celah lidah dan gigi. Terus hidung, velum turun, udara keluar lewat hidung bukan lewat mulut, contohnya M, N. Nah, demonstrasinya itu tutup mulut, ucapan coba ucapkan M, udara pasti keluar dari hidung. Nah, ringkasan contohnya yaitu bunyi B bersuara plus labil plus letupan. Bunyi F yaitu tak bersuara plus labiodental plus geseran. Oke, next yaitu klasifikasi vokal. Yang pertama itu monoftong, vokal tunggal, bunyi vokal yang posisi lidah dan bentuk mulutnya tetap diam dari awal sampai akhir pengucapan. Tidak ada perubahan bunyi. Contoh bahasa Inggrisnya I, seperti see, seperti car, seperti book, seperti bed. Demonstrasi ucapannya yaitu mulut tetap tersenyum, posisi lidah tetap tinggi ke depan. Nah, yang kedua yaitu diftong, vokal rangkap 2, bunyi vokal yang ada pergeseran gerakan lidah dari satu posisi ke posisi lain. Dalam satu suku kata ada 2 kualitas bunyi yang menyatu, contohnya seperti die, seperti my, seperti boy, seperti no. Demonstrasi cara ucapannya itu my, I, mulut terbuka lebar diawali
lalu mulut mengecil, lalu lidah naik ke posisi di akhir. Gerakan mulut terlihat jelas. Nah, yang terakhir itu triphthong. Vokal rangkap 3, bunyi vokal yang terjadi pergeseran posisi lidah sebanyak 2 kali yang menghasilkan 3 unsur bunyi vokal yang berurutan dalam satu suku kata. Ini jarang terjadi tapi ada. Contohnya seperti fire, seperti flower, seperti flyer. Demonstrasi ucapannya itu flower. Gerakan mulut buka lebar, lalu bulatkan bibir, buka sedikit lagi. Ada 3 tahap perubahan bentuk mulut. Thank you for your watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.